Selain masih perlu mengeksplor potensi motor, Marquez juga mengungkapkan bahwa dia akan tetap mengambil resiko terjatuh untuk bisa menemukan limit dari Desmos edisi GP23 miliknya, seperti halnya yang biasa dia lakukan di atas RC23V Honda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, berjumpa kembali bersama Boxem, channel yang siap menyajikan informasi seputar dunia MotoGP serta sinematik story pembalap. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa subscribe dulu ya kawan, biar tidak ketinggalan informasi yang saya bagikan. Marc Marquez melakukan debut pertamanya bersama Ducati di tes Valencia dengan hasil yang sangat mengesankan. Marquez mengaku merasa nyaman sejak pertama kali mengendarai Ducati. Namun belakangan ini, Marquez mengungkapkan bahwa posisi keempat dalam hasil tes pertama di Valencia benar-benar bukan dorongan maksimalnya bersama Desmos edisi GP23. Dan Marquez juga mengatakan bahwa dia masih perlu mencari limit dari tunggangan barunya, yaitu Desmos edisi GP23. Di Valencia, saya berkendara dengan sangat mulus. Namun kami masih belum tahu apakah itu akan menjadi gaya berkendara saya bersama Ducati. Itu adalah tes pertama. Saya meminta tim untuk memasang setup yang lain dan tidak menyentuh apapun. Hanya saja saya perlu beradaptasi. Mereka menyentuh beberapa detail yang sangat kecil untuk memberi saya kepercayaan diri lebih dengan bagian depan. Tapi saya berkendara dengan mulus karena saya tidak merasa siap untuk berkendara secara agresif dan menemukan limit dari motor saya. Saya penasaran untuk mencoba motornya di sirkuit seperti Malaysia dan Qatar, di mana saya mengalami banyak kesulitan setiap tahunnya. Tapi itu adalah cara yang baik untuk memulai. Di tes Valencia, saya merasa nyaman dengan motornya sejak putaran pertama. Tapi saya tenang karena saya hanya punya satu motor di garasi, di mana saya sebelumnya memiliki 4 motor di garasi bersama Honda. Sedangkan dalam tes bersama Ducati di Valencia, saya hanya memiliki satu motor, dan mereka berkata kepada saya, jika kamu terjatuh, maka kamu menyelesaikan tesnya. Jadi saya bekerja selangkah demi selangkah dan merasakan motornya, tapi saya penasaran ingin melihat bagaimana perasaan saya di Malaysia, kata Marc Marquez. Dan tidak dipungkiri kawan, bahwa The Baby Alien sangat identik dengan teknik pengereman ketika masih mengendarai RC23V. Namun dia memberi pendapat berbeda untuk Ducati yang justru memiliki kekuatan alami saat keluar dari tikungan. Ketika saya ingin mendorong, saya tetap harus memahami hal itu. Namun cara melibas tikungan benar-benar berbeda. Tentu saja, saya perlu mengatakan bahwa Honda juga memiliki keunggulan yang sangat kuat di beberapa bagian tikungan. Tapi Anda tidak bisa menggunakan kelebihan yang biasa saya gunakan. Ducati sangat bagus dan sangat mulus saat keluar tikungan. Namun saya perlu mempelajari cara untuk menggunakan lebih banyak tenaga ekstra dan cengkeraman ekstra yang kami miliki, kata Marc Marquez melanjutkan. Selain masih perlu mengeksplor potensi motor, Marquez juga mengungkapkan bahwa dia akan tetap mengambil resiko terjatuh untuk bisa menemukan limit dari Desmos edisi GP23 miliknya, seperti halnya yang biasa dia lakukan di atas RC23V Honda. Anda harus mengambil resiko untuk menemukan limitnya. Ini adalah gaya saya, dan saya akan terus melakukan ini. Para pembalap Ducati juga banyak terjatuh pada musim lalu. Jadi semua motor ada limitnya, dan Anda harus mengambil resiko untuk melaju lebih cepat dari yang lain. Pada awalnya, saya akan mencoba melaju perlahan. Namun saya yakin, saya akan mengalami kecelakaan pertama di Malaysia atau di Qatar. Saya lebih memilih terjatuh saat tes daripada balapan. Ungkapan Marc Marquez ketika diwawancarai setelah acara presentasi Gresini Racing Ducati untuk MotoGP 2024. Sebuah ungkapan yang menyiratkan bahwa potensi Marquez di atas Desmos edisi GP23 sangat besar, dan hasil dari tes pramusim pertama di Valencia dengan menempati posisi keempat belum menunjukkan potensi Marquez yang sebenarnya. Pasalnya tes Valencia adalah fase perkenalan Marquez dengan Desmos edisi, dan potensi Marquez akan benar-benar terlihat jika dia telah benar-benar menemukan limit di atas Desmos edisi GP23. Jadi jangan heran ya kawan, jika Anda melihat Marquez terjatuh di atas Desmos edisi, karena memang itu salah satu prinsip dia untuk mengetahui limit motor yang ditungganginya selama ini. Secara teori, Marquez dengan Ducati sangat diunggulkan untuk musim 2024 jika melihat hasil tes pramusim di Valencia kemarin.
Namun yang perlu digarisbawahi bahwa hampir semua pembalap Ducati akan tampil lebih kuat untuk musim 2024, baik dengan GP23 ataupun GP24. Seperti halnya Francesco Bagnaia yang telah menjadi pembalap utama Ducati dengan raihan 2 gelar juara dunia secara berturut-turut. Tidak akan diragukan lagi kalau soal kesiapan mental dan kecerdasannya dalam mengelola balapan. Kemudian ada Jorge Martin yang pasti akan berusaha lebih keras lagi di 2024 untuk menembus kegagalannya di 2023 jika dia ingin berseragam merah untuk Ducati pabrikan di 2025. Namun Jorge Martin masih harus bersaing dengan bocah ajaib dari Pertamina Enduro VR46 Racing Team, yaitu Marco Bezzecchi, yang juga akan membidik kursi pabrikan Ducati di 2025. Di sisi lain, Enea Bastianini wajib untuk tampil lebih kuat dengan hasil yang lebih bagus dari Jorge Martin dan Marco Bezzecchi. Atau sederhananya, Enea wajib mengembalikan performa terbaiknya seperti pada musim 2022 jika dia ingin mengamankan kursinya di pabrikan Ducati untuk musim 2025. Kemudian masih ada Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio yang juga memiliki potensi dan motivasi yang sama seperti pembalap Ducati lainnya. Namun untuk Franco Morbidelli, saya rasa dia akan butuh waktu untuk beradaptasi dengan tunggangan barunya jika melihat hasil tes pramusim pertama di Valencia yang belum menunjukkan potensinya di atas Desmos edisi GP24 dari tim Prima Pramac Racing Ducati. Jadi dengan bergabungnya seorang Marc Marquez di Gresini Racing Ducati dan akan mengarungi musim 2024 dengan Desmos edisi GP23 bukan lagi RC23V, maka bisa dipastikan bahwa persaingan di 2024 akan jauh lebih menarik, khususnya persaingan antar pembalap Ducati akan jauh lebih ketat dengan hadirnya pembalap sekaliber Marc Marquez. Apakah Marc Marquez akan mampu membekuk Francesco Bagnaia untuk musim 2024? Apakah Francesco Bagnaia akan kembali mendapatkan mahkota ketiganya bersama Ducati di 2024? Ataukah ada kuda hitam lainnya yang akan mengejutkan di musim 2024? Silahkan tambahkan pendapat kalian di kolom komentar ya kawan. Berikut jadwal MotoGP untuk musim 2024. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat dan bisa menemani waktu santai kalian semua. Jangan lupa dukung selalu channel ini kawan, dengan cara like, subscribe, share, dan komen. Serta tidak bosan selalu saya ingatkan, jangan lupa berdoa dan cek kondisi kendaraan Anda sebelum berkendara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and thank you for watching my video. Ciao!